يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, daras Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan karunia untuk menyampaikan satu tema berkenaan dengan hikmah tabaruk Hadrat Masihil Maud alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa beragama merupakan jalan supaya manusia memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Setiap umat beragama tentunya mengharapkan berkah atau kebaikan dari pribadi-pribadi suci yang pernah datang atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Bahkan tidak sedikit yang rela dari umat beragama ini pergi ke tempat-tempat yang jauh demi mengharapkan berkah dari orang-orang suci tersebut. Dalam istilah lain, kita menyebutnya tabaruk. Mengharapkan tabaruk dari apa yang telah ditinggalkan oleh wujud-wujud yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk adalah sebuah tindakan mencari berkah atau kebaikan Tuhan melalui pengaruh orang-orang yang dipandang suci seperti nabi, wali, dan sebagainya yang dengan perantaraannya diyakini dapat mendatangkan kebaikan. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa orang-orang suci seperti nabi atau wali mendapatkan karunia kehidupan yang penuh berkah? Tentu jawabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha berberkat. Siapa yang larut dalam kecintaan kepada Tuhan, maka akan menerima berkatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai zatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Quran surat Al-Furqan ayat 2. Maha berberkat Dia yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, supaya dia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah zat Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang penuh dengan berkat. Sehingga orang-orang yang fana dalam kecintaan kepadanya akan meraih berkatnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, dan oleh karena wujudnya fana fillah atau larut dalam kecintaan kepada Allah hingga mencapai derajat tertinggi, maka lidahnya akan menjadi lidah Allah dan tangannya akan menjadi tangan Allah. Maka dalam kondisi ini, semua yang mengalir dari lidahnya bukan dari keinginan hawa nafsunya, melainkan dari sisi Allah Ta'ala. Sekalipun ia tidak menerima ilham dalam corak yang khusus,
sebab keadaan jiwanya telah terbakar secara total, dan setelah kematian menimpa keadaan jiwanya yang rendah, ia dianugerahi satu kehidupan baru dan suci, yang kepadanya setiap waktu nur ilahi memantul. Demikian pula pada dahinya akan dianugerahi sebuah nur, sehingga nur Allah Ta'ala memunculkan manifestasinya pada wajahnya. Demikian juga pada tangan dan kaki mereka, bahkan seluruh tubuh mereka akan dilimpahi keberkatan, sehingga pakaian yang mereka pakai menjadi barang yang diberkati. Dan setiap kali jiwa mereka menyentuh dan mengusap seseorang dengan tangan mereka, akan menghilangkan penyakit rohani dan jasmani orang tersebut. Hal ini Hadrat Masih Maud alaihissalam jelaskan di dalam buku Hakikatul Wahyi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang daras Ramadan yang dimuliakan Allah, sejatinya keberkatan yang ada pada wujud-wujud suci itu atau kepada orang-orang suci itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus betul-betul kita tanamkan. Dan dalam dunia tasawuf, tabaruk dari orang-orang suci syarat atau penuh dengan energi-energi ilahiyah yang dapat menetralisir energi-energi negatif. Begitu banyak keberkatan yang dikaruniakan kepada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keringatnya pun mengandung berkat. Ada sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an, di mana beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim ketika ia sedang tidak ada di rumah. Lalu Anas radhiyallahu an berkata, menceritakan dengan lebih detail, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami dan tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim disuruh pulang dan diberitahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tempat tidurnya. Lalu Hadrat Anas berkata, ketika Ummu Sulaim tiba di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkeringat dan keringat beliau tergenang di tikar di atas tempat tidur. Maka Ummu Sulaim segera membuka tasnya dan segera mengusap keringat Rasulullah SAW dengan sapu tangan dan memerasnya ke dalam sebuah botol atau wadah. Tiba-tiba Nabi SAW terbangun dan terkejut seraya bersabda, "Apa yang kamu lakukan, hai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya Rasulullah, kami mengharapkan keberkahan keringat engkau untuk anak-anak kami." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu benar, hai Ummu Sulaim." Riwayat ini tertulis di dalam hadis riwayat Muslim. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun bersabda, demikian juga Allah Ta'ala memberkati tempat tinggal mereka, sehingga tempat itu terjaga dari berbagai bala. Para malaikat Tuhan akan memberi perlindungan padanya, kotanya, atau kampung mereka akan dianugerahi keberkatan dan keistimewaan. Debu-debu tanah yang dipijak oleh kaki mereka akan diberkati. Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku Hakikatul Wahyi tersebut menjelaskan bahkan sampai kepada debu yang diinjak oleh kaki dari pribadi-pribadi yang mendapatkan keberkatan istimewa dari Allah Ta'ala ini akan mengandung berkat juga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Wahyu ini saya kutip sebagian-sebagian saja untuk menjelaskan mengenai keberkatan-keberkatan yang diberikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Wahyu tersebut berbunyi, rumahmu akan dipenuhi dengan berkat, dan aku akan menyempurnakan karuniaku kepadamu, dan engkau akan memperoleh banyak keturunan dari beberapa wanita yang berberkat. Aku akan mengembangkan keturunanmu dan memberkati mereka, serta keturunanmu akan menyebar ke berbagai negeri. Allah akan menyiarkan berkat-Mu ke sekeliling dan akan memulihkan sebuah rumah yang rusak melalui engkau.
dan akan mengisi rumah-rumah yang bertakwa itu dengan berkat-berkat. Aku akan mengembangkan jumlah sahabat-sahabatmu yang jujur dan setia, dan akan memberkati hidup serta milik mereka, dan mereka akan bertambah jumlahnya. Engkau bagiku adalah sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Engkau bagiku adalah sebagaimana sifat ketauhidanku. Engkau berasal dari aku, dan aku beserta engkau. Sudah dekat saatnya, sungguh telah dekat, ketika Allah akan menempatkan kecintaan engkau dalam hati para raja dan orang-orang mulia, sehingga mereka akan mencari berkat dari pakaian engkau. Ini saya kutip dari Tazkirah halaman 115 sampai 116. Bapak-bapak, ibu-ibu, daras Ramadan yang dimuliakan Allah, jadi apapun yang berhubungan dengan wujud-wujud suci yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan berkat kepada mereka, akan mengalirkan keberkatan itu kepada yang lain. Apa yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahwa para sahabat, para nabi, kota atau kampung yang didiami, rumah tinggal, pakaian, keringat, bahkan debu yang diinjak oleh wujud suci mengandung berkat di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, daras Ramadan yang dimuliakan Allah, akan tetapi begitu sulitnya bagi manusia untuk dapat merasakan energi-energi ilahiyah dari tabaruk wujud-wujud suci tersebut. Bahkan tidak sedikit yang terjerumus dalam kemusyrikan. Frekuensi energi-energi ilahiyah tidak mudah untuk dirasakan, apalagi yang terdapat pada tabaruk seperti kota, rumah, pakaian, sajadah, atau debu. Lalu apakah tabaruk terbesar dari wujud-wujud suci yang energi ilahiyahnya dapat dirasakan oleh manusia tanpa khawatir terjerumus dalam kemusyrikan? Bapak-bapak, ibu-ibu daras Ramadan yang dimuliakan Allah, untuk merasakan energi ilahiyah sebuah tabaruk sangat bergantung pada kesucian batin atau hati seseorang. Sebagai contoh, tabaruk terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini di dalam Quran surah Al-An'am ayat 156. Dan inilah kitab Al-Quran. Kami telah menurunkannya dengan penuh berkat. Maka ikutilah ia dan bertakwalah supaya kamu dikasihani. Kita semua tahu bahwa berkenaan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar dapat menyentuh atau merasakan berkat tertinggi dari Al-Quran ini, diperlukan kesucian hati, kesucian batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ketika seseorang membaca Al-Quran hanya sambil lalu, tanpa memahami arti dan maknanya, tidaklah memberikan kesan di hati, sehingga tidak mendorongnya untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Demikian pula ketika seseorang membaca hadis yang merupakan sabda yang diucapkan oleh mulut beberkat Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga dengan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Terlebih buku yang ditulis berdasarkan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu besar energi-energi ilahiyah di dalamnya. Tetapi seringkali kita membaca hanya sambil lalu sehingga tidak memahami atau bahkan
tidak merasakan apapun setelah membacanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, daras Ramadan yang dimuliakan Allah, Al-Quran, hadis, buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah kitab-kitab yang mengandung ruh, energi-energi ilahiyah yang dapat menyembuhkan penyakit rohani. Selain membacanya dengan penuh perhatian dan perenungan, sehingga kita dapat merasakan berkat di dalamnya, kandungan kitab-kitab tersebut juga sebaiknya kita share dalam bentuk tulisan-tulisan ataupun quote atau kata-kata bijaksana, sehingga orang lain dapat mengambil berkat atau kebaikan dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah rahasia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita. Bagaimana caranya agar kita dapat merasakan berkat dari setiap hal yang telah diwariskan oleh wujud-wujud suci yang telah diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesucian batin, kebersihan hati, sehingga dapat merasakan berkat-berkat energi-energi ilahiyah yang terdapat dalam tabaruk wujud-wujud suci tersebut, sehingga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kita. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلبي يذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا